Tahun 2025 akan dimulai dengan kebijakan yang mengguncang banyak pihak, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat. Dengan nada resmi, Airlangga menjelaskan bahwa kenaikan ini adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Ujarnya, seolah menganggap masyarakat hanya bisa menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Namun, pemerintah mencoba menenangkan kegaduhan dengan menjelaskan bahwa kenaikan ini tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok. Beras, daging, sayur mayur, hingga layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan disebut tetap bebas dari PPN. Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat ini, PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%, tambah Airlangga dengan percaya diri. Tetapi, apakah janji ini cukup untuk menenangkan keresahan rakyat yang telah lama merasa terbebani dengan kenaikan biaya hidup, kini dihadapkan pada ancaman baru? Pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi benarkah manfaatnya akan terasa oleh mereka yang paling membutuhkan? Realitas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal semacam ini kerap menjadi beban yang lebih besar bagi masyarakat kecil. Sementara para elit berargumen tentang keberlanjutan dan stabilitas ekonomi, rakyat biasa harus menanggung dampak langsung dari keputusan ini. Sebagian kalangan mulai mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Dalam kondisi ekonomi yang masih rentan, apakah kenaikan PPN menjadi langkah yang bijaksana? Tidak sedikit yang berpendapat bahwa pemerintah gagal membaca realitas kehidupan rakyat. Sebuah langkah yang diklaim sebagai demi pembangunan, justru terlihat seperti bentuk lain dari penindasan terselubung. Dalam upaya menenangkan keresahan publik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kenaikan PPN hanya akan menyasar barang-barang mewah. Beberapa contoh barang yang terkena PPN adalah tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming musik dan film juga menjadi target pengenaan PPN, seperti Spotify dan Netflix. Pemerintah berusaha menggambarkan langkah ini sebagai wujud keadilan fiskal, di mana yang kaya membayar lebih demi membantu perekonomian negara. Namun, klaim tersebut sulit diterima tanpa skeptisisme. Sementara kelompok elit mungkin tidak terlalu merasa terganggu dengan tambahan pajak untuk barang-barang mewah, efek domino dari kebijakan ini diprediksi akan merambah ke sektor lain. Masyarakat tidak perlu khawatir, ujar Prabowo dengan nada optimis, tetapi kata-katanya tidak mampu menghapus keraguan. Banyak yang melihat kebijakan ini hanya akan memperlebar jurang antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak. Lebih dari itu, barang-barang yang terkena PPN 12% tidak hanya mencakup barang mewah, tetapi juga produk-produk yang kini dianggap kebutuhan penting di era modern, seperti pulsa telekomunikasi dan produk kecantikan. Dalam kondisi ekonomi yang terus bergejolak, apakah langkah ini benar-benar tepat waktu? Atau justru menjadi bukti lain dari ketidaksensitifan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya? Janji bahwa barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN memang terdengar menenangkan di permukaan. Namun, janji ini menyimpan banyak celah. Siapa yang bisa menjamin bahwa kenaikan PPN pada sektor lain tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang secara keseluruhan? Sejarah telah membuktikan bahwa kebijakan pajak yang menargetkan satu sektor seringkali memiliki efek samping yang tidak terduga, terutama bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Ketidakpuasan ini semakin menjadi ketika rakyat menyadari bahwa janji-janji pemerintah seringkali hanya menjadi angin lalu. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pajak menjadi isu yang terus diperbincangkan. Jika kebijakan ini benar-benar untuk rakyat, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan bukti konkret, bukan sekadar retorika belaka. Kenaikan tarif PPN sebesar 1% mungkin terdengar kecil dan sepele. Tetapi, apakah benar hanya itu dampaknya? Di balik angka sederhana itu, terdapat kenyataan bahwa beban pajak yang harus ditanggung masyarakat sesungguhnya naik hingga 9%. Contoh perhitungannya sederhana, namun mengejutkan. Jika harga barang senilai Rp100.000, PPN 11% berarti pajaknya sebesar Rp11.000.
Namun, dengan tarif baru 12%, pajak yang harus dibayar menjadi Rp12.000, selisih Rp1.000 ini tampaknya kecil. Tetapi sebenarnya merupakan kenaikan sebesar 9% dari nilai awal Rp11.000. Pemerintah seolah ingin menyederhanakan masalah ini sebagai perubahan minimal, padahal kenyataannya tidak demikian. Masyarakat kecil, yang sehari-harinya sudah bergulat dengan inflasi dan kenaikan harga barang, kini harus menanggung beban tambahan. Kenaikan ini bukan sekadar permainan angka. Ini adalah tekanan nyata yang dirasakan langsung oleh dompet rakyat kecil. Efek kenaikan PPN ini diperkirakan tidak hanya terbatas pada barang yang dikenakan pajak, tetapi juga merambat ke sektor lain. Peningkatan biaya produksi dan distribusi yang dipicu oleh pajak yang lebih tinggi, hampir pasti akan berdampak pada harga jual barang dan jasa. Siapa yang akan menanggung beban ini? Bukan para pengusaha besar atau pihak pemerintah, melainkan rakyat kecil yang sudah terhimpit berbagai kesulitan. Ironisnya, langkah ini diambil dengan dalih meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Tetapi, seberapa banyak dari pendapatan ini yang benar-benar akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik? Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali rakyat hanya dijadikan sumber dana tanpa mendapatkan timbal balik yang setimpal. Dalam suasana yang penuh tekanan ini, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar memahami situasi yang dihadapi oleh rakyatnya? Jika langkah ini terus dipaksakan tanpa pertimbangan lebih lanjut, maka dampaknya bisa lebih buruk dari sekadar angka kenaikan pajak. Kebijakan kenaikan PPN ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal pilihan. Akankah masyarakat terus tunduk pada keputusan pemerintah yang semakin menekan, atau justru bangkit untuk mempertanyakan arah kebijakan yang diambil atas nama pembangunan? Tahun 2025 yang seharusnya dimulai dengan harapan baru, kini dibayangi oleh keresahan yang mendalam. Pemerintah mungkin berharap bahwa rakyat akan diam, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Namun, semakin jelas bahwa toleransi terhadap kebijakan yang memberatkan telah mencapai titik jenuh. Rakyat kecil yang paling terdampak, para pedagang pasar, pekerja harian dan buruh pabrik, mulai merasakan bahwa suara mereka tidak lagi dihargai. Ketika kenaikan pajak ini menghantam semua aspek kehidupan, dari harga barang hingga biaya layanan, mereka mulai bertanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk kemajuan? Di sisi lain, kelompok elit tampak tetap nyaman di zona mereka. Kebijakan ini, yang diklaim menargetkan barang mewah, tidak sepenuhnya membebani mereka. Sebuah ironi yang mencolok, terlihat di mana kaum kaya tetap bisa menikmati kemewahan, sementara mereka yang berjuang untuk kebutuhan dasar harus menghadapi kenaikan biaya hidup yang tak terhindarkan. Sebuah gerakan perlawanan mulai terlihat di beberapa sudut masyarakat. Diskusi, protes kecil, hingga kampanye media sosial menjadi medium untuk menyuarakan ketidakpuasan. Namun, apakah gerakan ini cukup kuat untuk memaksa perubahan? Ataukah hanya akan menjadi suara yang tenggelam dalam hiruk-pikuk kekuasaan? Akhirnya, pertanyaan terbesar tetap ada. Kemana uang hasil kenaikan pajak ini akan diarahkan? Apakah benar akan digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seperti yang dijanjikan? Ataukah akan hilang dalam labirin birokrasi yang tidak transparan? Masa depan Indonesia ada di tangan rakyat. Tetapi rakyat harus memutuskan apakah mereka akan terus membiarkan pemerintah memimpin tanpa pertanggungjawaban, atau mulai menuntut keadilan yang sejati.